Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 struktur data ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Perpustakaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Irfani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi Arofik. Dan di sini kami ingin sekilas saja menjelaskan program kami. Program kami ini adalah program berbasis Python yang akan mengimplementasikan struktur dasar dari struktur data. Yang pertama ada array, stack, queue, dan juga linked list. Nah, jadi program ini merupakan sebuah sistem perpustakaan sederhana yang berbasis Python yang dirancang untuk mengelola data buku, data antrian, data peminjaman, dan data pengembalian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dua fitur utama, yaitu menu buku dan menu antrian. Program ini menggunakan dua struktur data yang berbeda untuk menu buku dan menu antrian sesuai dengan kebutuhan pengolahan datanya. Pada menu buku digunakan struktur data linked list. Kenapa struktur data linked list? Karena data buku bersifat dinamis dan sering mengalami penambahan maupun pengurangan atau penghapusan. Nah, pertama kita masuk ke menu utama dari sistem perpustakaan tersebut. Nah, setelah itu kita akan masuk ke submenu buku. Jadi kita pilih nomor 1, itu buku. Nah, kita sudah masuk ke submenu buku. Nah, dalam submenu buku terisi beberapa fitur seperti tambah buku, tampilkan buku, cari buku, dan hapus buku. Nah, jika pengguna atau kita memilih tambah buku, maka program akan meminta data buku berupa judul buku dan kode buku. Kita coba, kita pilih nomor 1, tambah buku. Nah, program meminta data buku, judulnya misalkan buku bagus, lalu kode bukunya B012. Nah, buku berhasil ditambahkan. Nah, jadi pada struktur data linked list pada fitur tambah buku, untuk struktur data linked list, data baru itu dimasukkan ke dalam sebuah node. Jadi jika linked list masih kosong, maka node tersebut akan menjadi head atau data pertama. Nah, namun jika sudah terdapat data dalam linked list tersebut, maka program akan menelusuri hingga node terakhir, kemudian menambahkan node baru di bagian akhir linked list. Nah, lalu fitur yang kedua dalam menu buku itu adalah tampilkan buku. Oke, kita coba pilih. Nah, di sini ada tabel buku. Itu nama buku yang tadi baru kita masukkan, buku bagus, dan kode buku B012. Lalu kita selanjutnya
fitur cari buku dalam menu buku. Oke, kita masukkan dulu beberapa buku. Nah, setelah ini di dalam tabel kan ada 3 buku ya, sesuai yang tadi kita tambahkan. Lalu kita cari buku, kita cari buku mengaji. Nah, di sini ada ya, buku mengaji. Nama bukunya buku mengaji, kode buku P986. Nah, pada fitur cari buku, program itu melakukan pencarian dengan membandingkan judul buku satu persatu sampai data ditemukan. Lalu fitur selanjutnya adalah hapus buku. Oke, masukkan judul buku, kita hapus buku bagus. Buku bagus. Nah, judul buku dari buku bagus berhasil dihapus. Lalu kita tampilkan lagi. Nah, berarti di sini tinggal ada 2 buku ya, karena yang satu buku barusan sudah dihapus. Nah, pada fitur hapus buku ini, program menghapus data dengan cara mengubah hubungan antar node, sehingga node yang dihapus itu tidak lagi terhubung dalam linked list. Lalu fitur selanjutnya ada kembali. Nah, jadi fitur kembali ini kita akan keluar pada menu buku dan akan diarahkan kembali ke menu utama, atau akan langsung ditampilkan lagi menu utama dari perpustakaan. Oke, kita coba pilih kembali. Nah, keluar program. Oke, jadi pada menu antrian, ini menggunakan struktur data queue. Kenapa struktur data queue? Karena queue menggunakan konsep FIFO atau first in first out. Nah, seperti yang kita tahu bahwa konsep FIFO itu data yang lebih dulu masuk maka akan lebih dulu keluar. Misalkan data A dimasukkan, maka data A juga yang akan lebih dulu dikeluarkan. Nah, agar proses antrian berjalan secara teratur dan adil. Nah, dalam implementasinya, queue tersebut dibangun menggunakan linked list agar lebih efisien dan tidak memiliki batas kapasitas tetap. Lalu kita masuk ke menu antrian berdua. Lalu di sini ada sub menu antrian yang berisi beberapa fitur seperti tambah antrian, panggil antrian, tampilkan antrian, dan kembali ke menu utama ya. Nah, kita akan coba fitur yang pertama, yaitu tambah antrian. Nah, di fitur tambah antrian ini atau submenu tambah antrian ini, kita memasukkan nama
yang akan mengantri, yang akan ikut antrian. Misalkan namanya Budi, maka antrian berhasil ditambahkan, dan di sini langsung Budi masuk ke dalam tabel antrian. Kalau kita masukkan lagi, nah, antrian berhasil ditambahkan dengan nomor antrian 1 itu Budi, 2 itu Sinta. Nah, pada fitur tambah antrian ini data pengguna itu dimasukkan ke dalam antrian melalui proses enqueue, yaitu menambahkan data di bagian belakang antrian, karena kita kan menggunakan suku data queue. Oke, jadi kita coba fitur yang kedua, panggil antrian. Jadi pada fitur panggil antrian itu, program itu mengambil dari bagian depan antrian menggunakan proses dequeue, sehingga data yang pertama masuk akan dipanggil terlebih dahulu keluar. Nah, kita kan tadi memasukkan data yang pertama itu Budi, maka Budi yang akan dipanggil keluar. Nah, dalam fitur kedua yang tadi sudah kita coba, Budi itu dipanggil, maka Budi sudah dipanggil. Lalu kita coba fitur ketiga, ya, tampilkan antrian. Nah, jadi pada fitur tampilkan antrian, program itu menampilkan seluruh data antrian dengan menelusuri dari bagian depan hingga belakang. Nah, karena di sini kita ada satu tabel, satu orang, maka tabel antrian hanya menampilkan atas nama Sinta dengan nomor antrian 2. Nah, lalu selanjutnya kembali nah, maka kita keluar program dari dari menu antrian dan kembali ke program menu utama dari sini. Lalu di sini ada opsi peminjaman dan opsi pengembalian. Coba ke opsi pengembalian, opsi peminjaman. Jadi opsi peminjaman ini menggunakan konsep Ray, yang dimana konsepnya itu konsep input data dan konsep menampilkan atau nge-read data. Kita coba untuk melakukan tambah data peminjaman. Data berhasil ditambah. Kita coba satu kali lagi untuk menambah data peminjam. Lalu fungsi yang kedua ada tampilkan data peminjam. Nah, fungsi dari opsi kedua ini menampilkan semua data yang tadi sudah diinputkan. Ini data orang yang meminjam buku di sistem perpustakaan. Nah, mengapa fungsi ini ditambahkan? Karena jika fungsi ini tidak ditambahkan, maka sistem perpustakaannya akan terbilang belum sempurna gitu. Kita ada
opsi pengembalian namun tidak ada opsi peminjaman, itu pasti akan terasa kurang. Jadi itu sebabnya kita menambahkan si fungsi dari sistem peminjaman ini. Lalu kita coba untuk yang menu pengembalian. Menu pengembalian ini menerapkan sistem atau konsep stack struktur data atau LIFO, last in first out, yang dimana data terakhir yang kita inputkan bakalan menjadi data pertama yang dihapus. Itu sebagai sesuai konsepnya seperti itu. Yang terakhir masuk, maka yang terakhir itulah yang pertama keluar. Kalau di data menu pengembalian ini seperti tumpukan buku yang ditumpuk satu persatu dari bawah sampai atas, dan si penjaga atau petugas perpustakaannya akan mengambil, atau dalam artian ini menghapus si tumpukan buku yang paling atas. Dan yang ini tambah ini mewakili push, tampil ini mewakili display, ambil ini atau hapus ya mewakili pop, dan lihat teratas ini mewakili pick. Kita coba tambah 3 data ya. Kita coba tampilkan semua datanya. Nah, ini dari atas ke bawah, itu artinya dari yang data terakhir diinputkan sampai ke data yang pertama diinputkan. Sebelum kita ngambil bukunya atau ngapus dengan fungsi pop, kita ke fungsi, nyoba dulu fungsi yang pick, yang ngelihat elemen atau data teratas tanpa menghapusnya. Karena konsepnya menu pengembalian buku, jadi data yang tampil juga cuma data si bukunya aja. Nggak semua data ini kayak data nama, NIM, atau tanggal pengembaliannya. Karena ini adalah kebetulan pick-nya itu mengambil atau melihat data teratas, data buku yang paling atas, berarti yang tampilnya cuma data buku saja. Lalu kita coba ambil atau menggunakan pop, fungsi pop. Diambil buku yang 100 days ini. Kita coba cek. Nah, konsep pengembalian itu seperti ini nih, seperti ada mahasiswa yang mengembalikan buku, 3 buku misalnya, tumpukan pertama, tumpukan kedua, dan tumpukan ketiga. Lalu si petugas datang untuk mengambil satu persatu buku tersebut yang pasti otomatis dari tumpukan paling atas. Nah, itu misal dihapus di bawah nih sama si petugas. Nah, yang atasnya udah diambil. Ya, itu adalah konsep LIFO, last in first out, yang terakhir diinputkan maka yang pertama akan dihapus. Itulah konsep struktur data dari konsep stack pada struktur data. Sekian presentasi program yang sudah kami buat mengenai implementasi struktur data dari queue, array, stack, dan juga linked list. Mohon maaf bila penjelasan dari kami kurang dimengerti atau bahkan suaranya kurang terdengar. Sekali lagi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.